perkenalkan, nama saya Widi Cipta Kemala, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama rekan kerja saya. Silakan Ibu. Saya Dwi Amalia Mahuda, mengajar kelas 6. Ya, bisa dimulai Bu Dwi? Silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Widi, alhamdulillah baik. Oke, Bu Dwi, 2 hari yang lalu saya sudah menghubungi Bu Dwi ya. Dikarenakan saya akan melakukan supervisi akademik dengan Bu Dwi, dan Bu Dwi alhamdulillah bersedia untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Jadi supervisi akademik ini adalah suatu proses memberdayakan berupa pengembangan diri yang nantinya akan mengembangkan pengalaman mengajar dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk supervisi akademik ini kita akan melalui 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan tahapan praobservasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Dwi untuk melakukan supervisi akademik sehingga supervisi nanti dapat berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan juga meningkatkan kemampuan Bu Dwi dalam akademi pengetahuan serta pengalaman Bu Dwi dalam proses pembelajaran. Untuk membuka pemikiran kita hari ini, kalau boleh saya tahu, apa harapan Bu Dwi dari pertemuan kita hari ini? Oke, dari percakapan observasi ini saya mengharapkan untuk siap di supervisi. Apa saja yang saya siapkan dan lakukan dalam supervisi akademik ini. Iya, baik. Jadi harapan Bu Dwi supaya Ibu nanti pada saat supervisi lebih siap ya Bu. Baik, kalau begitu, lalu kalau boleh saya tahu nih Bu, saat supervisi nanti Bu Dwi akan menyampaikan materi tentang apa ya Bu? Rencana saya akan menyampaikan materi tentang rangka, seni, dan otak diri. Ya, baik. Terkait tentang materi yang akan disampaikan Bu Dwi, tujuan pembelajaran yang Bu Dwi ingin dicapai oleh peserta didik, kira-kira nih apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan pada alat peraga rangka manusia, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia dan fungsinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia dan fungsinya, serta pola hidup sehat dan menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan peran seni dan rangka dalam sistem gerak dengan tepat. Baik, dari 3 tujuan pembelajaran yang sudah Bu Dwi jelaskan, area pengembangan yang Ibu Dwi ingin kembangkan yang mana ya Bu Dwi? Jadi sesuai dengan tujuan yang saya berikan tadi, tujuan pembelajarannya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan peran seni dan rangka dalam sistem gerak dengan tepat. Peserta didik akan berkolaborasi untuk memahami bagaimana tubuh manusia dapat bergerak. Oke, berarti area yang ingin Bu Dwi kembangkan yaitu mengaitkan peran seni dan rangka dalam sistem gerak. Yang kedua, dapat meningkatkan kolaborasi peserta didik dalam berdiskusi kelompok. Luar biasa sekali nih Bu Dwi. Kalau boleh saya tahu, apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk supervisi nanti? Yang sudah saya persiapkan, modul ajar yang akan saya laksanakan dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan memasukkan PSE di dalamnya. Iya, wah luar biasa Bu Dwi. Lalu ada lagi yang lain Bu Dwi yang sudah disiapkan? Selain itu, saya juga sudah menyiapkan LKPD yang saya buat dengan kesiapan belajar murid, minat dan profil murid, serta menyiapkan media pembelajaran yang sangat menarik. Oke, luar biasa sekali nih Bu Dwi. Walaupun kemarin diskusi kita itu begitu singkat, saya menyampaikan kepada Bu Dwi secara garis besarnya saja apa itu pembelajaran diferensiasi, apa itu pembelajaran sosial emosional, dan sekilas penerapannya di dalam kelas Bu Dwi sudah dapat menyusun modul ajar yang sangat baik. Dan saya lihat modul ajar yang Ibu buat ini sudah mencantumkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sudah terlihat di sini ya Bu Dwi. Nah, kalau saya boleh tahu nih, strategi apa yang akan Bu Dwi kembangkan dalam modul ajar untuk pembelajaran nanti? Oke, di kelas nanti kita akan belajar tentang tubuh manusia dapat bergerak. Strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah pembelajaran diferensiasi. Karena yang saya lihat, menurut saya ini kebutuhan dan minatnya itu beragam. Dalam bentuk strategi konten anak-anak mengamati alat peraga, strategi proses dalam bekerja sama atau berkelompok, dan strategi produk dengan peserta didik. Seperti itu. Wah, keren sekali nih Bu Dwi. Bu Dwi sudah menyiapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi ya. Baik Bu Dwi, saya sudah tidak sabar ingin masuk ke kelasnya Bu Dwi untuk supervisi besok.
Nah, setelah saya mendengar nih persiapan-persiapan Bu Dwi tadi, mulai dari strategi yang tadi disampaikan, kemudian media pembelajarannya, LKPD, pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira masih ada tidak yang ibu ingin tambahkan untuk persiapan supervisi nanti? Sebenarnya masih ada kekhawatiran ya saya dalam supervisi besok. Jadi setelah persiapan yang sudah Ibu Dwi susun, Bu Dwi masih menyimpan rasa kekhawatiran? Iya Bu. Kalau boleh tahu kekhawatiran apa yang dirasakan Bu Dwi? Jadi saya khawatir mengenai disiplin waktu. Oke, Bu Dwi khawatir mengenai disiplin waktu. Kalau saya boleh tahu, apa sih Bu yang menghambat Bu Dwi? Jadi kan nanti ada diskusi kelompok gitu ya. Kekhawatiran saya itu dalam waktu berdiskusi ini melebihi waktu yang sudah disepakati dari awal. Dan anak-anak kita kan terkadang jika sudah berdiskusi itu lupa waktu Bu. Gitu. Jadi dan saat presentasi juga waktunya tidak cukup. Oke, baik Bu. Jadi yang Ibu khawatirkan yaitu anak-anak terlalu aktif dan asik saat berdiskusi dan pada akhirnya akan memakan waktu pada saat presentasi kelompok. Nah, pembelajaran ini kan sebetulnya sudah kita ambil dari pengalaman-pengalaman pembelajaran yang lalu nih. Mungkin Ibu sudah merefleksikan atau Ibu sudah mulai berpikir nih di benak Ibu bagaimana cara Ibu untuk meminimalisir kekhawatiran ini agar tidak terjadi pada saat supervisi nanti. Rencana yang sudah mulai terpikirkan nanti ya saat pembelajaran nanti supaya disiplin waktu ini terlaksana dengan baik. Pada saat anak-anak berdiskusi, saya memberikan batasan waktu sekian menit melakukan diskusi. Dan saat presentasi, kita juga memberikan batasan pertanyaan untuk. Nah, adakah orang yang dapat membantu Ibu agar rencana Ibu nanti dapat berjalan dengan lancar? Supaya kegiatan ini lancar, kerjasama dengan seluruh peserta didik saya Bu, karena dalam proses pembelajaran ini adalah saya dan seluruh peserta didik. Betul sekali ya Bu Dwi, karena memang proses pembelajaran Bu Dwi terjadi di kelas. Jadi yang ingin kita mintain bantuan adalah ya peserta didik kita. Luar biasa sekali nih. Kapan nih Bu Dwi akan melaksanakan supervisi ini? Sebaiknya secepatnya ya Bu ya. Jadi nanti pada saat Bu di supervisi di kelas saya ini bisa kita laksanakan. Oke Bu Dwi, berarti lebih cepat lebih baik ya Bu. Pas sekali nanti saat saya supervisi di kelas, Ibu rencana-rencana ini akan Ibu lakukan. Nah, kemudian apa komitmen Ibu untuk kedepannya? Komitmen saya yang akan saya lakukan adalah konsisten dalam menjalankan dan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Baik, jadi Ibu berkomitmen dengan seluruh komponen yang sudah Ibu tulis dalam modul ajar Ibu tadi ya Bu, baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian disiplin waktu, dan langkah-langkah apa saja yang tadi Ibu sudah jelaskan. Wah, sangat luar biasa sekali Bu. Nah Bu Dwi, sepertinya kita sudah berada di akhir sesi pertemuan kita kali ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Dwi setelah kita melaksanakan percakapan dari diskusi hari ini? Saya sangat senang sekali ya karena bisa bercerita dan berdiskusi dengan Bu Widi tentang kekhawatiran saya tadi, dan saya berterima kasih banyak sekali kepada Ibu Widi sudah mau mendengarkan dan berdiskusi dengan saya hari ini. Ya, luar biasa, memang itu yang diharapkan ya Bu Dwi, supaya Bu Dwi lebih siap untuk melaksanakan supervisi nanti. Sepertinya kita akhiri perbincangan kita hari ini ya Bu Dwi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Dwi. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada yang kenapa ada? Nggak tahu.
ya. Lanjut, sebelum mulai, Ibu mau memastikan bahwa anak-anak Ibu semuanya selalu happy. Walaupun yang enggak, Ibu minta tolong harus bahagia hari ini ya. Minta tolongnya untuk kalian tulis di sticky note perasaan kalian bagaimana hari ini, kemudian boleh langsung ditempel di belakang ya. Mulai dari kelompok yang mana dulu nih? Yang mau ikut? Satu, oke, kelompok satu silakan, kalau sudah selesai langsung ditempel ya. Ya, langsung tambah emotnya aja, mau yang happy atau yang sedih atau ngantuk. Nggak usah pakai nama, langsung aja gambar. Iya. Iya.
kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Buat sobat yang baru bergabung, selamat datang ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan, terus aktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video pembelajaran kita yang lainnya. Lalu, jangan lupa juga klik like dan share video ini. Terima kasih. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat dan tambah semangat belajarnya ya di rumah. Nah, sobat pelajar, kali ini kita akan belajar tentang sendi. Sobat pelajar, kita harus bersyukur bahwa di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bernama sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Bayangkan nih, di tubuh kita terdapat 206 tulang yang harus saling terhubung satu sama lain. Itu artinya, tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tanpa sendi juga, tulang hanya akan ditekan tapi tak bisa menyatu. Nah, meskipun fungsinya sebagai penghubung antar tulang, tapi sendi tidak berbentuk seperti cairan kayak lem. Sendi juga tidak lembek seperti nasi. Sendi ini menyerupai bantalan yang berada di antara tulang-tulang kita, dan sama halnya seperti tulang, bentuk sendi juga berbeda-beda. Kok bisa gitu? Karena sendi kita mengikuti bentuk tulang yang ada. Dan ya, seperti yang dibahas di awal, sendi dapat membantu kita untuk bergerak. Tapi tidak semua sendi membantu secara aktif menggerakkan tulang-tulang kita. Ada juga beberapa sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Adalah sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya, seperti sendi yang terdapat pada tulang antaruas tulang belakang dan tulang rusuk. Dan, seperti namanya, sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Nah, sendi gerak inilah yang paling populer di antara sendi lainnya. Karena sendi ini cukup banyak, sehingga bisa kita kategorikan lagi ke dalam beberapa sendi. Apa aja sih? Berikut adalah macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. 1. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan ruas tulang belakang. 2. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. 3. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contoh, pada hubungan ujung tulang telapak tangan atau karpal dengan ujung tulang jari tangan. 4. Sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh sendi putar. Sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. 5. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti lampu. Contoh, hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. 6. Sendi pelana. Sendi yang ini fungsinya mirip seperti pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Gimana sobat pelajar? Sudah paham kan tentang macam-macam dan fungsi sendi yang ada di dalam tubuh manusia? Menurut sobat pelajar, sendi yang ada di lutut itu disebut sendi apa sih? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.
Sekian video hari ini, semoga bermanfaat untuk pelajar. See you next time and bye-bye. Coba Ibu minta tolong, ada yang bisa ngulang nggak? Kita seni ada apa aja? Yang ada di bagian sini, seni apa coba? Lanjut, ada di mana lagi? Sini, apa di sini namanya? Seni apa? Seni, seni guru. Terus apa lagi? Baru dua. Sini dulu, apa? Seni apa namanya nih? Seni Excel, 3. Ini apa? Seni apa? Seni pelana, 4. Apa lagi? Seni apa? Seni geser, di mana seni geser? Di mana nih? Tulang? Tulang. Panggul. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita lanjut, Ibu minta tolong dulu. Karena kalian tadi sudah menyimak videonya, bisa dituliskan di sini. Di masing-masing seninya ya. Ya, yang sudah dapat boleh langsung ditulis. Sudah? Berapa lagi? Ya, kita sudah. Ya, tuliskan nama seni sesuai dengan pihak yang tadi sudah disimak videonya. Tadi yang di kepala siapa? Iya, dikasih nama. Ya, ini nanti semua aja yang dua. Kalau seni rupa berarti ada segala. Segala kan dia bisa. Kalau seni Excel di mana? Di sini. Berarti bagaimana geraknya? Bagi itu depan belakang. Iya, boleh. Depan belakang. Apa lagi? Seni apa lagi? Seni pelana yang di mana? Seni pelana. Ayo apa? Excel untuk pelana. Ini pelana. Berarti di mana dia bisanya? Bisa nggak berbuka semuanya? Enggak. Bisanya begini doang. Maju mundur lagi. Oke, boleh ditulis dulu. Nanti kita koreksi sama-sama. Ya. Apa lagi? Seni apa lagi? Saya belum dapat. Di sini tulis ya sih tengkorak gitu, tangan atas. Rusuk beneran sih. Pakai otak.
Udah belum? Kasih satu. Biar dia nulis kasih kertasnya dia nulis. Ya sambil bisa siapa tahu ada kelompok kalian yang belum menempel ulang atau seninya. Ya, coba yang kalian dapatkan. Yang pertama apa? Apa kotaknya di mana? Lanjut, apa lagi yang pepet? Tulang dada. Tulang dada di mana tulang dada? Ada apa lagi? Tulang selangka di mana tulang selangka? Lihat nih. Apa lagi? Tulang rusuk yang mana tulang rusuk? Apa lagi? Sekinya ada nggak sekinya? Ada di mana sekinya? Seki bukan. Oke. Ada lagi? Seki Excel. Mana Excelnya? Oke, lanjut. Siapa itu? Seki geser di mana? Di mana seki gesernya? Ya. Seki turun di mana? Oke, ada lagi. Seki turun di mana? Turun.
Apa kesimpulan dari pembelajaran kita ini? Nada, bisa? Oke, Nada, bagaimana kesimpulannya? Menjaga kesehatan apa? Menjaga kesehatan apa lagi? Berolahraga, apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Oke, lanjut, ada lagi?
Ibu Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Herni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau membersamai kami dalam pasca observasi ini. Nah, baik Bu Dwi, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi hari ini ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Dwi terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu Dwi laksanakan? Oke, perasaan saya alhamdulillah bahagia ya, bahagia sekali dan tentunya selalu semangat gitu Bu. Karena kita mengingat kegiatan observasi dan kegiatan pembelajaran ini bukan pertama kali gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak terlalu tegang, walaupun sedikit ya Bu ya, cuma alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan lancar. Apakah Bu Dwi masih ingat dengan tujuan pembelajaran Bu Dwi yang sudah dilaksanakan? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang saya gunakan saat itu mata pelajarannya IPAS, yaitu topik bagaimana manusia bergerak. Seperti itu, melalui pengamatan pada alat kerangka manusia, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia dan fungsinya dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia dan fungsinya, serta pola hidup sehat dan menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak tersebut seperti itu. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan bahan seni dan tulang atau rangka dalam sistem gerak dengan tepat. Baik, berarti terdapat 3 tujuan pembelajaran ya Bu Dwi. Nah, apa yang telah dilakukan pada saat mengajar, kemudian apakah berkaitan dengan indikator ketercapaian pengembangan yang direncanakan sebelumnya? Pada saat mengajar Ibu yang telah saya lakukan itu adalah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Kemudian membuat pembelajaran yang menarik untuk murid agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sangat berkaitan dengan indikator ketercapaian pembelajaran yang direncanakan sebelumnya, yang mana kita sebagai murid itu dapat mengaitkan peran seni dan rangka dalam sistem gerak dan juga dapat meningkatkan kolaborasi peserta didik pada saat diskusi kelompok. Jika dalam dilihat dari indikator ketercapaian pengembangan itu, misalnya rentangnya 1 sampai 100, berapa kira-kira posisi Ibu berada? Menurut saya ketercapaian pengembangan saya itu alhamdulillah 80 ya Bu ya, karena saya telah merancang pembelajaran bagi diferensiasi sosial emosional dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke, baik Bu Dwi. Menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Apakah sudah berhasil di dalam kelas atau tidak? Area pengembangan saya dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu menurut saya sudah berhasil ya diterapkan di dalam kelas. Saya bisa mengamati pembelajaran murid itu sangat menarik dan fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, keren sekali nih Bu Dwi sudah berhasil ya Bu Dwi. Alhamdulillah. Ya, bisa diceritakan kembali Bu area apa saja yang sudah Ibu Dwi lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah dan tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, area yang saya kembangkan adalah pembelajaran diferensiasi, konten dan proses. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Langkah-langkah dengan melaksanakan asesmen kognitif dan non-kognitif untuk memetakan kebutuhan anak dan mengelompokkan peserta didik. Kegiatan awalnya adalah saya memasukkan pembelajaran sosial emosional dengan yang dikembangkan adalah manajemen diri seperti misalkan memberi salam, kemudian berdoa sebelum pembelajaran dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas, kemudian menempelkan sticky note pada papan yang ada di kelas untuk mengembangkan kesadaran dirinya di papan tulis. Misalkan dia ada emot ekspresi bagaimana nih kabar hari ini, senang atau sedih, seperti itu. Kemudian melaksanakan manajemen diri untuk melaksanakan ice breaking. Ice breaking yang saya lakukan pada saat itu ya alhamdulillah ya pada excited gitu ya, menarik. Kemudian melaksanakan ya, intinya kita memasukkan model pembelajaran PBL yaitu problem based learning dengan mengintegrasikan diferensiasi proses dan konten.
Diferensiasi konten yaitu materi pembelajaran yang saya siapkan dengan poin-poin itu yang saya buat dengan Canva. Kemudian peserta didik dapat menyimak poin-poin tersebut dan video pembelajaran yang ada yang saya tayangkan pada saat itu. Kemudian peserta didik menyanyikan lagu-lagu. Yang waktu itu saya memakai lagunya apa ya Bu Widya? Sistem gerak ya? Iya, sistem gerak. Kemudian diferensiasi prosesnya adalah melaksanakan tanya jawab dan diskusi kelompok. Pada saat pertanyaan pemantik juga kan saya seperti menayangkan gambarnya itu gambar tenda. Bagaimana nih kalau misalkan kita umpamakan sebagai sendi kita, gitu ya, seperti itu. Kemudian kegiatan ini juga diiringi dengan pengembangan sosial dan emosional, seperti kesadaran sosial dan keterampilan relasi, di mana kita dapat melihat peserta didik dapat berdiskusi kelompok. Kemudian melatih peserta didik dalam pengambilan keputusan untuk memilih perannya dalam mempresentasikan LKPD-nya, gitu ya. Jadi pada saat itu saya menyuruh anak berkelompok maju untuk mempresentasikan bagaimana bagian mana nih, sendi yang mana, kemudian angka yang mana, gitu ya, macam-macamnya. Mereka menunjukkan pada saat di angkanya tersebut. Kemudian kegiatan akhir pembelajaran, mereka melaksanakan refleksi diri, kemudian menyimpulkan materi pembelajaran, melaksanakan evaluasi, kemudian menyampaikan rencana tindak lanjut, dan kita mengakhiri dengan doa. Seperti itu langkah-langkah tersebut. Alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah saya laksanakan semua. Iya, keren sekali Ibu Dwi ya. Berarti Ibu Dwi sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Yang saya tangkap itu pembelajaran diferensiasi konten dan proses ya. Nah, bagaimana sih prosesnya dimulai dari asesmen diagnostiknya? Mungkin bisa diceritakan oleh Bu Dwi. Ya, saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Asesmen diagnostisnya adalah ini adalah langkah awal untuk mengetahui kemampuan awal minat dan gaya belajar peserta didik. Asesmen itu kan bisa berupa tes singkat, kuesioner, diskusi, atau observasi. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan peserta didik secara lebih mendalam, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahamannya dan gaya belajarnya, seperti itu. Beberapa siswa mungkin membutuhkan materi yang lebih mendalam, gitu ya Bu ya, sementara yang lain butuh penguatan konsep dasarnya. Selanjutnya adalah merancang pembelajaran yang diferensiasi. Guru menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan membuat variasi. Variasi dalam hal ini adalah kontennya, yaitu materi yang kita ajarkan. Kemudian proses adalah cara belajar peserta didiknya, dan produk yaitu hasil belajar peserta didik. Jadi setiap kelompok itu bisa mendapatkan tugas dan pendekatan yang berbeda dengan kebutuhannya mereka masing-masing, seperti itu. Kemudian selanjutnya pelaksanaan pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, guru memberikan instruksi gitu kepada kelompok atau bahkan peserta didik pada saat presentasi, gitu ya, untuk memastikan setiap peserta didik itu mendapatkan tantangan dan dukungan dari kita yang sesuai. Kemudian penilaian berkelanjutan, yaitu guru melakukan asesmen formatif untuk melihat perkembangan siswa dalam proses pembelajaran, seperti itu, serta melakukan penyesuaian jadi kepada anak-anak. Jadi setiap anak itu mempunyai tantangannya masing-masing, Seperti itu. Nah, berdasarkan observasi pembelajaran yang saya amati, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dwi sudah sesuai dengan harapan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Dwi sampaikan saat kegiatan praobservasi kita ya Bu Dwi adalah melalui pengamatan pada alat peraga kerangka manusia. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia dan fungsinya dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia dan fungsinya serta pola didik sehat dan menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak dengan tepat. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran Bu Dwi melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan peran sendi dan rangka dalam sistem gerak dengan tepat dan
lingkungan belajar yang positif. Dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang telah terintegrasi dengan PSE dan model pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik ini, saya lihat sangat bersemangat dalam pembelajaran ya Bu, dan dapat menerima materi dengan baik, dan mereka sangat senang dengan percobaan ketika rangka ya Bu ya, menulis nama-nama sendi itu sangat senang sekali dan terlihat antusias. Nah, apakah setuju, Bu Dwi setuju dengan pengamatan saya? Saya setuju ya, karena saya sudah menerapkan pembelajaran saya sesuai dengan modul yang saya buat seperti itu. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi terkait gaya belajar anak dan juga menerapkan model pembelajaran yang menarik untuk anak gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat ini anak sukanya apa ya, apalagi kalau misalkan anak ditampilin video, kemudian anaknya aktif misalkan dalam hal ada LKPD, ada banyak gambarnya, otomatis kan anak semakin saya bisa nih walaupun sebelumnya anaknya pesimis ya Bu ya, tapi dalam kita diskusi kelompok karena anak yang lain excited untuk maju, otomatis yang lain juga termotivasi seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali nih Bu Dwi. Nah, menurut Ibu Dwi sendiri, apa saja sih kekurangan atau kendala yang didapati pada proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas dulu? Iya, jadi kendala saya itu adalah pada saat mengatur waktu gitu ya untuk kegiatan mengajarkan LKPD dan presentasi. Jadi pada saat seperti itu memerlukan, sebenarnya tuh anak tuh pengennya yang lama gitu ya Bu ya, cuma karena waktunya kita terbatas, jadi otomatis ya kita lihat lagi gitu, kita batasi lagi waktunya. Kemudian kendalanya adalah melibatkan keseluruhan murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik Bu Dwi. Nah, jadi kendalanya tadi yang memanage waktu dan melibatkan seluruh murid dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa sih rencana tindakan untuk selanjutnya Bu Dwi? Rencananya saya akan berusaha untuk memanage waktu lagi gitu ya Bu ya, kemudian menerapkan timekeeper, jadi sehingga anak dapat mengingat waktu dalam mengerjakan tugas dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Jadi anak juga harus terlibat aktif dalam membagi kelompok yang sesuai minat dan kesiapan peserta didik seperti itu. Oh, baik. Nah, kemudian dari proses yang dilakukan Bu Dwi untuk meningkatkan pembelajaran tersebut bagaimana Bu Dwi? Mungkin saya akan menambahkan strategi diferensiasi produk gitu ya dalam proses pembelajaran saya, di mana peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengajarkan proyek sesuai dengan minat. Oke, baik Bu Dwi, akan memasukkan diferensiasi produk ya Bu Dwi. Nah, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, saya ingin tahu sih berapa ranah penilaian yang Ibu lakukan gitu. Mohon sebutkan bagaimana prosesnya, bagaimana dengan rubrik penilaiannya, itu seperti apa ya Bu Dwi? Baik Bu, nah penilaian yang saya lakukan di sini ada 3 gitu ya, yaitu yang pertama itu ranah sikap, kedua ranah pengetahuan, dan ketiga ranah keterampilan. Karena sikap itu kita amati ketika saya melaksanakan pembelajaran pengetahuan, ketika melaksanakan evaluasi dan keterampilan, kemudian ketika peserta didik diskusi. Untuk ranah yang rubrik sikap yang dinilai keaktifan peserta didik bertanya pada guru, menjawab pertanyaan, mendengarkan penjelasan guru. Kemudian psikomotorik itu dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi dan pengetahuannya seperti itu. Oke, baik. Nah, Bu Dwi, apakah ada perbedaan rubrik penilaian untuk peserta didik inklusi? Mohon dijelaskan Bu Dwi, apakah ada mungkin di kelas Bu Dwi gitu ya? Iya, kemudian kalau untuk di kelas saya alhamdulillah ada 4 ya Bu ya. Jadi peserta didik yang inklusi itu, jadi saya sesuaikan dengan kemampuannya. Seperti atas nama Selem itu dia bisa membaca mungkin cuma hanya cukup satu kata. Jadi saya membedakannya ya disesuaikan dengan kemampuan kognitifnya seperti itu. Oke, baik Bu Dwi.
sejawat ya untuk meminta pendapat bagaimana sih kita bisa memanage waktu, kemudian kita sesuaikan juga nih dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan gitu, dan untuk melaksanakan secepatnya mungkin ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali nih Bu Dwi, rencananya semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Bu Dwi ya. Hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form supervisi akademik ya Bu. Mohon ditandatangani di sebelah sini nih Bu. Sebentar. Oke, pasca observasi. Sini. Ya, terima kasih Bu Dwi. Nah, sebagai penutup ya, pas tahap observasi ini kira-kira apa sih yang Ibu Dwi dapatkan dari proses hari ini? Saya bisa melaksanakan kegiatan observasi ini sesuai dengan tahapan-tahapannya, seperti itu mulai dari observasi, kemudian observasi, dan terakhir yaitu adalah pasca observasi ya Bu ya. Jadi sehingga saya dapat melakukan kegiatan pembelajaran ini, kemudian kegiatan observasi ini dengan lancar dan sesuai tujuan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, betul, sungguh luar biasa sekali ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu Dwi. Sama-sama. Selanjutnya, ya terima kasih Bu Dwi. Bu Herni, selanjutnya saya persilakan untuk Bu Herni untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi. Wah, Congratulations. terima kasih banyak. Baik dari Bu Dwi maupun Bu Bibi. Intinya ini adalah saling berbagi ya, berbagi praktik dari Bu Bibi ke Bu Dwi, kemudian saling melengkapi. Wah, luar biasa jadinya kan. Nah, dapat pembelajaran ya. Saya sangat senang dengan berbagi praktik seperti ini, kemudian termasuk jabat sehingga digunakan pada teman-teman. Apalagi tadi tahapannya yang saya dengar dari 3 tujuan gitu kan, kemudian diferensiasinya sudah masuk 2 gitu kan, ada proses sama konten. Nah, kemudian nanti niatnya ada 3 gitu, ada produknya, wah kan luar biasa kan. Ya, padahal sebenarnya ini kan hal bukan baru ya, ketika kita baru dijelaskan harusnya seperti ini, malah kita lebih jelas gitu ya. Jadi ya terima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini, kita masing-masing belajar. Tidak cuma dari ibu, saya juga sebagai guru juga belajar. Oh, diferensiasi dari ini. Saya lihat dari CPP saya bagus. Ya, bisa diterapkan Iya. untuk belajar di kelas kan. Karena setiap ilmu itu pasti banyak lah faedahnya. Manfaatnya luar biasa. Masuk ibu juga, Iya. kan ya. Manfaatkan ya. Alhamdulillah bermanfaat sekali ya Bu ya, apalagi pada saat ini menjelaskan yang tadinya saya tidak tahu, akhirnya jadi tahu gitu ya Bu ya, apa sih diferensiasi, kemudian pembelajarannya harus bagaimana gitu. Saya mendapatkan banyak dari Bu. Keren. Bu Dwi sudah keren Bu. Kok pulang udah langsung bisa menyerahkan kan, tapi yang luar biasa sudah pahamnya sudah luar biasa. Memang hal ini bukan yang mudah ya, tapi memang suatu pengorbanan yang pasti ada hasil baiknya. Iya. Bermanfaatnya luar biasa. Makanya pemerintah sendiri menggalakkan seperti ini programnya, ada di kelas Jawa, di sekolah, di sekolah sudah berbagi berbagi baik dari PP-nya ke CGP-nya ke teman-temannya gitu kan. Bahkan sudah pernah didesimasi ya, Iya. semuanya. Apalagi langsung dipraktekkan, benar nih sudah desimasi nih prakteknya, buktinya